Mungkin Anda sering mendengar kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Pepatah yang terkenal di masyarakat kita. Sebagaimana gading, tidak ada manusia yang tidak pernah sakit. Saya, Anda, dia, mereka, siapapun dia pasti pernah merasakan sakit. Karena itu sebenarnya bukanlah sakit yang menjadi masalah terbesar bagi kita. Namun yang lebih penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba yang baik ketika sakit. Karena sakit itu pasti. Sementara bagaimana cara melakukan yang terbaik ketika sakit, itu kembali kepada pilihan kita. Kita bisa mendapatkan banyak pahala ketika sakit. Sebaliknya, sakit yang kita alami bisa menjadi sumber sebab munculnya dosa. Mari kita ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika mencintai satu kaum, dia akan menguji mereka. Menguji dengan musibah. Siapa yang ridha dengan musibah itu, dengan ujian Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridha kepadanya. Sebaliknya siapa yang marah dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Mari kita perhatikan hadis di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan musibah sebagai sebab ujian bagi manusia. Karena itu sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepada para hambanya, hakikatnya didasari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Karena seorang hamba akan bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi ketika mereka mendapatkan ujian dan mampu bersabar terhadap ujian tersebut. Sebaliknya, ketika dia tidak bersabar, dia akan mendapatkan balasan yang sebaliknya. Namun, ada dua sikap manusia yang berbeda ketika mereka mendapatkan musibah. Ada yang memahami musibah itu dengan baik, sehingga dia bisa ridha terhadap ujian yang Allah berikan. Bagaimana caranya? Dia berkeyakinan bahwa ujian itu adalah sumber pahala baginya. Sehingga sama sekali dia tidak merasa telah dizalimi oleh Allah, merasa telah dihina oleh Allah. Di saat itulah Allah akan memberikan keridhaan dan pahala yang besar baginya. Karena dia husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Sebaliknya ada orang yang menyikapi musibah itu dengan cara yang salah. Dia menganggap sakit ini adalah kezaliman, ketidakadilan dari Allah Azza wa Jalla. Mengapa dia sakit sementara orang lain tidak sakit? Mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan, atau mengapa dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan hidup sementara tetangganya bisa mendapatkan banyak kenikmatan? Dia marah, dia tidak sabar dengan musibah yang dialaminya. Dia suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai hukumannya, Allah Ta'ala justru murka kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang budiman, satu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Ketika orang itu marah atau jengkel dengan musibah yang dia derita, apakah dengan marahnya itu akan bisa menghilangkan musibahnya? Atau misalnya kita bawa pada kondisi orang sakit. Ketika orang sakit itu merasa marah atau dia jengkel dengan musibah sakitnya, apakah dengan itu dia bisa cepat mendapatkan kesembuhan? Kita sangat yakin yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang marah ketika sakit, tidak ridha dengan sakit yang dideritanya, akan semakin memperparah sakitnya. Kenapa? Dia sakit dua kali. Dia sakit badannya dan juga sakit batinnya. Sakit dua kali, sakit lahir dan batin. Mari kita simak bagaimana kondisi Rasulullah SAW ketika sakit. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengunjungi Rasulullah SAW yang kala itu beliau sedang sakit. Ketika sahabat Abu Sa'id meletakkan tangannya di badan Nabi SAW,
Ternyata beliau merasakan panas yang luar biasa. Nabi SAW sedang sakit parah. Sampai badan beliau panas semacam ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna kadzalika yushaddadu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajru. Sesungguhnya kami para nabi diberi ujian yang sangat berat. Tujuannya agar kami mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Mendengar ini sahabat Abu Sa'id pun bertanya, Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya di dunia ini? Kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, Al-anbiya'u was-salihun. Ujian yang paling berat adalah mereka yang berstatus sebagai para nabi dan orang-orang saleh. Laqad kana ahaduhum yubtala bil faqri hatta ma yajidu illa al-aba'ah yahtawiha fayalbasuha wa yubtala bil kummal hatta yaqtulahu wal ahaduhum kana ashadda farhan bil bala'i minkum bil ata. Sungguh di antara mereka ada yang diuji dengan kemiskinan sampai harta yang tertinggal hanya baju yang dia pakai. Ada juga yang diuji dengan kutu di badannya dan rambutnya sampai kutu itu yaqtulahu, membunuhnya. Sungguh para nabi dan orang-orang saleh itu, mereka lebih asyaddu farhan, mereka lebih berbangga dan berbahagia dengan ujian yang mereka derita, melebihi kebanggaan kalian bil ata ketika kalian mendapatkan rizki. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Baihaqi. Seperti itulah yang diajarkan Nabi SAW dan orang saleh. Mereka bisa berbahagia ketika sakit, bahkan lebih bahagia dibandingkan manusia biasa ketika mendapatkan kenikmatan. Mereka lebih gembira dengan ujian yang dideritanya, melebihi kegembiraan orang yang baru saja mendapatkan banyak harta. Karena mereka meyakini sakit adalah sumber pahala baginya. Kita bisa simak kisah yang lain. Ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pada saat di usia tua beliau pernah datang ke Mekah. Matanya sudah buta. Melihat kedatangan Sa'ad, masyarakat pada berdatangan dan menyambutnya karena beliau seorang sahabat, seorang ulama. Dan mereka meyakini Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang doanya sangat mustajab. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, maka satu demi satu orang meminta didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai akhirnya datang seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Sa'ib. Beliau memperkenalkan diri kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya Abdullah bin Sa'ib. Setelah berkenalan, kemudian Abdullah bertanya keheranan. Ya ammi, wahai pamanku, Anda mendoakan banyak orang karena doa itu mustajab. Namun mengapa Anda tidak berdoa meminta kebaikan untuk diri Anda sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatan Anda? Mendengar ucapan ini, Sa'ad tersenyum. Kemudian beliau mengatakan, Ya bunayya, qada'ullahu indi ahsanu min basari. Wahai anakku, keputusan Allah, takdir Allah, aku menerima takdir Allah terhadapku itu lebih indah dibandingkan mataku. Beliau lebih bangga bisa bersabar menerima takdir daripada Allah kembalikan penglihatannya. Itulah para sahabat, orang-orang soleh, Nabi SAW dan para sahabat. Mereka bangga dengan sakitnya dan musibah yang mereka derita. Insya Allah kita pun bisa melakukannya. Berbahagia ketika mendapatkan musibah, berbahagia ketika sakit. Tinggal saatnya kita sekarang mulai melatihnya. Semoga bermanfaat.